Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan saya Pak Iqbal di mata kuliah prinsip MSPM ya, Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan. Kali ini kita akan membahas tentang analisis ketenagakerjaan. Nah, kenapa sih harus menganalisis ya sebuah proses SDM seperti itu, proses manajemen SDM? Karena perlu kita ketahui bahwa nantinya lulusan sarjana gizi terapan ini ya, itu tujuan dari pendidikan teman-teman di sini adalah untuk meluluskan salah satunya menjadi manajer dari institusi penyelenggaraan makanan, gitu ya. Itu adalah salah satunya. Jadi tarafnya teman-teman di sini harusnya adalah menjadi manajer. Nah, kalau operasional itu adalah nanti D3 dan ke bawah itu nanti tarafnya operasional. Baik, jadi harus profesional di SPM ya, harus paham betul menganalisis sistem SDM-nya. Baik, kita mulai dari proses penerimaan pegawainya. Jadi proses penerimaan pegawai adalah seperti ini. Dimulai dari requisition. Apa itu requisition? Nanti kita bahas satu persatu ini ya. Kemudian dilanjutnya dari rekrutmen ya. Jadi mengambil atau merekrut pegawai dari luar. Itu bisa eksternal dari luar ataupun dari dalam sendiri, internal gitu. Kemudian proses pengiriman aplikasi atau lamaran pekerjaan, kemudian di screening oleh perusahaan tersebut, kemudian ada dilakukan wawancara, interviewing, kemudian hiring, perekrutannya atau diambil yang cocok seperti itu. Nah, baru nanti di dalam proses kalau sudah bekerja, yaitu ada orientasi, training dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Ini adalah proses yang umum ya di sistem penyelenggaraan makanan untuk proses penerimaan pegawainya kayak gitu. Baik, kita bahas ya satu-satu. Ini diingat-ingat karena nanti akan menjadi acuan kita nanti sampai di akhir pembahasan. Oke, yang pertama adalah requisition. Saya tidak terlalu mengerti ya requisition dalam bahasa awamnya, kita itu lebih dikenal apa gitu, tapi nggak ada masalah sih, yang penting nanti teman-teman paham ya. Jadi ini adalah semacam langkah pertama ya untuk melakukan permintaan pegawai, itu namanya requisition. Dari asal kata request ya, meminta. Tapi kan nggak pas ya kalau misalkan diterjemahkan menjadi meminta kemudian merekrut ya, kan nggak pas ya. Jadi ya requisition saja gitu. Ini adalah langkah pertama ya, karena rekrutmen atau penerimaan pegawai itu biasanya karena beban kerjanya yang berlebih ya, atau karena ada pegawai lama yang keluar. Jadi sebetulnya ya karena dua alasan itu aja kenapa pegawai itu kok diminta untuk ditambah. Kadang-kadang ada departemen yang terlalu berat kerjanya, misalkan customer service gitu ya, yang harusnya dipegang oleh 4 orang ternyata isinya cuma 1 orang gitu ya. Ya pastinya departemen itu akan protes gitu ya, karena bebannya terlalu berlebih kayak gitu. Nah, atau karena memang semuanya pada pensiun misalkan kayak gitu loh. Semua pada pensiun ya, karena nggak ada orang ya berarti harus ada orang masuk gitu. Nah, atas dasar dua itulah untuk melakukan requisition. Nah, dan otomatis kalau sudah penuh pekerjaan ya tidak akan merekrut kembali ya, seperti itu. Karena kan sudah penuh gitu. Kemudian biasanya di proses ini itu bagian kepegawaian atau SDM atau HR atau HRD itu sama saja ya. Intinya kepegawaian itu menentukan gaji, job description, teman-teman sudah belajar kemarin, kemudian kualifikasinya juga sudah belajar yang kemarin, kebutuhan pengalaman dan informasi lainnya yang dibutuhkan. Nah, di sini meminta kayak gitu. Jadi proses departemen yang membutuhkannya itu kontak ke SDM atau ke kepegawaian untuk minta tambahan pegawai. Kemudian dari SDM menyetujui atau tidak,
ketika disetujui baru nanti ditentukan gaji, job desk dan seterusnya. Nah, barulah kalau sudah proses negotiation di dalam internal dari perusahaan tersebut sudah beres, baru beranjak ke proses rekrutmen. Nah, proses rekrutmennya adalah proses identifikasi atau menarik tenaga kerja yang berpotensial dalam waktu tertentu dan jumlah yang dibutuhkan. Ingat ya, kuncinya adalah menarik tenaga kerja yang berpotensial dalam waktu tertentu, itu kuncinya, dan dalam jumlah yang dibutuhkan. Itu rekrutmen. Nah, biasanya proses rekrutmen itu kalau teman-teman tahu ada banyak, nanti kita bahas ya dari mana saja sumbernya, bisa internal bisa eksternal. Misalkan kalau dari internal itu, misalkan kalau dari internal misalkan dari bagian misalkan dari bangsal A gitu ya, itu kemudian direkrut di bangsal B atau direkrut jadi manajer. Nah, manajer itu tidak perlu dari luar, cukup dari pegawai yang sudah senior, sudah berpengalaman, itu kemudian direkrut dan diangkat jadi manajer. Nah, itu bisa. Atau bisa juga open recruitment, jadi untuk orang dari luar tuh boleh untuk kerja di posisi di manajer, itu boleh. Tapi dari luar rumah sakit itu bisa. Itu namanya eksternal. Gitu. Jadi bisa internal, bisa eksternal kayak gitu ya. Nah, kemudian ada juga teknik untuk merekrut pegawai ya. Beberapa teknik antara lain adalah job bidding. Job bidding ini lelang ya, lelang pegawai gitu bisa. Cuma ini kayaknya kurang umum ya di Indonesia. Kalau di luar negeri ini kayaknya sepertinya umum gitu. Perusahaan pencari kerja bisa melalui kalau di job placement center, kalau di kalau di Poliji itu ada JPC, atau di tempat-tempat lain itu ada perusahaan pencari kerja yang lainnya, atau ya macam-macam ya, di online juga ada, atau professional associate. Biasanya ada rekrutmen kemudian ditujukan ke perusahaan-perusahaan ke organisasi-organisasi profesional, kayak kalau di Indonesia ada ISAGI, ada Persagi gitu ya. Atau dilakukan open house. Biasanya perusahaan tuh datang nih ya, datang ke sebuah pameran atau ke mana namanya, ke kampus, nah kayak gitu ya. Jadi open house kayak gitu, menceritakan tentang bagaimana kerja di sini, kerja di perusahaannya, kemudian baru nanti di akhir ada bisa untuk untuk spot application kayak gitu ya. Dan iklan tentunya ya iklan. Jadi kalau teman-teman misalkan buka koran ada lowongan pekerjaan apa gitu ya, ya seperti itu sudah cara mencari kerja. Atau kalau teman-teman misalkan sering jalan-jalan ke mana, ke kantor pos, itu biasanya kan ditempel-tempel tapi banyak banget itu iklan-iklan pekerjaan. Nah itu juga bisa di sana. Oke, itu adalah beberapa teknik untuk merekrut pegawai. Nah, kalau sumbernya rekrutmen sendiri, jadi sumber rekrutmen itu bisa dari macam-macam ya, bukan semata-mata dari iklan aja gitu. Jadi yang kita tahu kan iklan, nggak ada lowongan ini. Nah perlu teman-teman ketahui bahwa sesungguhnya lowongan tuh hanya satu dari sekian banyak channel rekrutmen kayak gitu, atau sumber rekrutmen. Makanya jangan mengandalkan iklan saja ya. Nah, memang kekuatan orang dalam itu luar biasa besar, kekuatan orang dalam atau teknik dari rekrutmen yang lain gitu loh. Jadi probabilitas kita untuk masuk ke suatu pekerjaan atau ke suatu perusahaan itu kalau hanya dari iklan saja itu sangat kecil sebetulnya, gitu ya, sangat kecil. Makanya kita dituntut untuk aktif di organisasi profesi atau organisasi yang lain, atau mungkin banyakin networking ya, banyakin jaringan, banyakin kenalan gitu ya. Ya makanya benar ya kalau ada
ada hadis itu kan kalau bilang kalau misalkan kita menjalin silaturahim itu bisa menambah rezeki, ya itu betul memang. Karena memang, dari sana kadang-kadang kita ada kerjaan-kerjaan yang dia itu tidak open recruitment tapi close recruitment yang itu dari, orang ke orang kayak gitu loh, diketahuinya. Nah, kalau jaringan kita sedikit, ya bagaimana kita bisa mudah dapat kerjaan? Ya mustahil kayak gitu ya. Makanya kita harus harus banyak-banyak jaringan. Nah, biasanya orang yang banyak banyak temannya itu mudah sekali untuk mencari kerjaan kayak gitu. Oke, yang pertama adalah existing staff. Nah, ini dari kenalan ya. Jadi contohnya, ada pegawai ini umum aja ya, bukan di cuma di sistem penyediaan makanan, umum aja. Nah, misalkan di sebuah toko gitu ya, pegawainya banyak yang berhenti. Nah, itu toko tuh nggak sangat jarang ya kalau teman-teman lihat itu jarang sekali membuka lowongan pekerjaan gitu. Paling ya ditulis di depan toko kecil gitu. Tapi lebih banyaknya itu adalah, dari staf-staf yang sudah ada di dalam toko tersebut itu, yang memberitahukan bahwa toko tersebut tuh sedang mencari pegawai gitu. Nah, dari sanalah nanti teman-temannya baru bisa masuk yang lainnya. Nah, itulah makanya kenapa tadi saya bilang di awal itu harus punya banyak teman ya, biar tahu informasi. Oke, yang kedua adalah advertising. Ini adalah hal yang sangat umum sekali, ya gitu ya, iklan ya. Iklan lowongan kerjaan baik yang offline maupun online itu hal yang umum ya, mulai dari zaman dulu sampai sekarang, tapi itu jumlahnya sudah mulai berkurang ya. Karena terlalu random untuk merekrut pegawai dari luar ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah kolega dari catering. Nah, kadang-kadang catering yang lain atau restoran yang lain atau SPM yang lain itu mungkin kelebihan ya, atau mungkin ada informasi gitu, ada informasi mengenai tenaga kerja yang lagi nganggur gitu atau lagi nggak kepake gitu, itu bisa diinformasikan ke SPM yang membutuhkan. Kemudian yang keempat adalah recommendation. Nah, ini kekuatan orang dalam nih ya. Kadang-kadang ya kalau di perusahaan swasta sih tidak ada masalah dan tidak ada dosa ya untuk untuk merekrut atau ya merekrut keluarga sendiri gitu ya. Ya nggak ada masalah mau profesional nggak profesional, tapi ya itu ya jadi rahasia umum ya bahwa itu adalah salah satu channel untuk masuk ke dalam perusahaan kayak gitu ya. Karena merekomendasikan, "Ah, ini loh anakku." Lah kalau bapaknya misalkan direkturnya, lah mau apa masukin anaknya? Ya pasti nurut-nurut aja ya bawahnya SDM-nya kayak gitu. Atau misalkan pemilik perusahaannya merekomendasikan anaknya atau merekomendasikan siapa. Nah, itu kekuatannya bisa sangat kuat gitu untuk merekomendasikan. Nah, ini pentingnya ya kita lagi-lagi untuk memperbanyak kawan gitu. Karena siapa tahu kita suatu saat direkomendasikan untuk masuk ke suatu perusahaan kayak gitu. Oke, yang kelima adalah pertukaran pegawai. Contohnya adalah di SPM atau perusahaan yang kelebihan tenaga kerja, tapi dia sayang banget mau dikeluarkan karena dia bagus misalkan. Nah, maka itu bisa dilempar atau diberikan kepada perusahaan lainnya ya yang membutuhkannya kayak gitu. Yang membutuhkannya misalnya ada restoran A itu kebanyakan pegawai misalkan 10 itu harusnya cuma 7, kemudian restoran yang satunya hanya 4 padahal harusnya 7. Nah, maka yang 3 dari restoran A itu diberikan ke restoran B. Kayak gitu. Itu exchange kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah dari professional association, tadi sudah dibahas, bisa dari Persagi, ISAGI dan yang lain sebagainya. Jadi nanti teman-teman ketika lulus, hal yang pertama harus teman-teman lakukan adalah aktif di berbagai organisasi ya. Gitu. Jadi kadang-kadang ini yang salah adalah mindset begitu lulus kita naruh lamaran di semua lowongan kerjaan. Ya itu nggak salah sih, nggak sepenuhnya salah maksudnya, tapi sebaiknya teman-teman juga harus tahu mana pekerjaan yang bagus buat teman-teman, yang cocok ya dari lingkungannya, dari kesejahteraannya, mana yang bagus mana yang enggak. Karena kalau cuma sekedar masuk aja banyak, gampang sekali ya
kalau sekedar masuk. Tapi kalau cocok itu nggak mudah kayak gitu. Baik. Selanjutnya adalah prosesnya adalah aplikasi ya, atau melamar pekerjaan ya. Nah, biasanya aplikasi ini berisi informasi dasar ya. Ya biasa, apa ya, informasi dasar kan nama, alamat, tanggal lahir, golongan darah, kemudian anak keberapa, sudah berkeluarga atau belum. Nah itu dasar sekali gitu ya. Dan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dan informasi lainnya, misalkan pengalaman pekerjaan, kemudian skillsnya apa, kemudian sertifikatnya apa, dan seterusnya. Jadi kadang-kadang lamaran itu juga dilengkapi oleh beberapa berkas-berkas yang dibutuhkan kayak gitu. Kayak misalkan sertifikasi, nah kayak gitu ya, sertifikasi atau dan lain sebagainya. Cuma perlu saya tekankan bahwa di sini mungkin ini pengalaman saya dan teman-teman ya. Jadi sebetulnya perusahaan-perusahaan itu tidak hanya butuh orang yang punya skills yang bagus, apalagi pengetahuan yang bagus. Tapi butuhnya tuh adalah orang yang komunikasinya bagus, ya itu ditunjukkan dengan dia sudah pernah misalkan aktif di organisasi mana. Nah, seperti itu. Makanya sebelum lulus banyak-banyakin ikut organisasi. Karena kalau biasanya yang nggak pernah ikut organisasi itu lebih sulit dapat kerjanya ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah tahapan screening. Nah, tahapan ini dilakukan oleh perusahaan itu sendiri ya. Ini atau bahasa Indonesia menapis ya. Dilakukan untuk menseleksi awal pelamar yang tidak memenuhi kriteria, unqualified. Nah, itu adalah dilakukan. Jadi tidak semuanya dari aplikan itu memenuhi kriteria ya, atau semuanya itu diperiksa detail satu-satu itu tidak. Karena biasanya kadang-kadang dari satu job atau satu lowongan itu yang apply itu bisa sampai puluhan atau bahkan ratusan. Bayangkan satu tapi diperebutkan banyak. Nah, caranya gimana ya? Harus di screening. Maka ya tidak heran kalau misalkan ada aplikan atau aplikasi itu yang baru masuk ke perusahaannya, baru dibuka sedikit itu sudah langsung dibuang. Kenapa? Ya mungkin administrasinya nggak memenuhi. Dimintanya itu berkasnya ada 10, dia cuma ngumpulin 2, ya udah pasti dibuang kayak gitu. Udah pasti nggak akan masuk di tahapan screening. Makanya administrasi itu adalah nomor 1 ya. Nomor 1 dulu sebelum yang lain-lain. Nah, biasanya kalau sudah tahapan screening ini, misalkan dari 100 yang ngelamar untuk satu posisi, itu diambil misalkan cuma 10 orang gitu ya. Nah, baru yang 10 orang itu baru dilakukan tes atau dilakukan wawancara gitu. Nah, kalau misalkan pegawai itu dibutuhkan dengan skill khusus ya, maka itu harus dilakukan tes. Contohnya adalah koki. Ya, dia ketika melamar dia punya sertifikat banyak, lulusan dari Perancis lah apalah ya, nggak ngerti lah saya itu. Misalkan dia sudah pengalaman juga sudah banyak, tapi kalau nggak dites siapa yang tahu kalau dia masakannya enak, kan gitu. Nah, maka harus dilakukan tes dulu, tes memasak dulu, benar nggak dia itu bisa masak. Nggak tahu, jangan-jangan dia lupa cara masak ya karena sudah lama misalkan, atau ternyata nggak enak gitu, atau sertifikatnya beli, kan kita nggak ngerti. Makanya harus dilakukan tes kalau memang itu dibutuhkan skill yang khusus. Tapi kalau nggak perlu skill khusus, yang kita ya udahlah gitu. Misalkan gini, anak gizi mau kerja di bank, itu kan nggak ada dia dilakukan tes kan. Ya palingnya tes kesehatan, tes tertulis wajar gitu ya. Tapi untuk tes skillsnya tuh nggak ada gitu ya. Boleh nggak anak gizi kerja di bank? Ya boleh-boleh aja ya, bisa selama bank itu mau kan gitu. Oke, kemudian direktur departemen gizi atau manajernya ya, itu melakukan screening. Jadi yang layak melakukan screening SDM dan manajer, manakah yang layak untuk ke proses selanjutnya untuk dilakukan wawancara. Nah, untuk interviewnya sendiri atau wawancara kerja itu
di beberapa tempat itu dilakukan oleh bagian SDM atau personalia dan biasanya manajer food service-nya gitu. Jadi prosesnya SDM dulu baru manajer food service atau kadang-kadang bersamaan. Ya. Dua tuh sekaligus untuk menghemat waktu. Nah, metode interviewnya ada macam-macam. Bisa interview telepon ya, via telepon. Ini hal yang umum dari mulai dulu sampai sekarang tuh hal yang umum. Jadi jangan kaget nanti kalau teman-teman nanti apply, misalkan di Jakarta ya, di Nestle gitu ya, kantornya di Jakarta. Kemudian dimasukkan lamaran kerjaan di sana, kemudian dipanggil wawancara. Itu biasanya wawancara via telepon ya. Jarang untuk dipanggil untuk langsung datang ke Jakarta, jauh-jauh datang ke Jakarta wawancara, nggak taunya nggak keterima kan, eman-eman ya. Nah, makanya perusahaan-perusahaan itu mensiasati dengan telepon saja. Atau mungkin merekam yaitu video taping ya, direkam, ada beberapa pertanyaan kemudian direkam, dan nanti yang menganalisis adalah selain SDM dan manajer, itu dianalisis oleh konsultan dan psikolog kadang-kadang gitu. Kita gimana motivasi kerjanya, dia suka bohong apa enggak, kemudian dan seterusnya, ada gangguan kejiwaan dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga adalah panel ya, interview kelompok. Ini jarang ya kalau di Indonesia interview kelompok. Kemudian sebetulnya ada lagi yang keempat, itu adalah melakukan via video conference gitu ya. Video conference sekarang sudah sangat umum ya, kalau melakukan dengan Zoom, dengan Google Meet, dengan Cisco Webex atau yang lainnya gitu ya. Itu salah satu bentuk interview yang umum dan ya sah-sah saja gitu ya. Kan poinnya adalah menggali lebih dalam bagaimana aplikan ini kan, kepribadian aplikan. Oke, yang selanjutnya adalah keputusan akhir. Nah, setelah wawancara, terserah ini wawancara beberapa step, baru diputuskan apakah pegawai yang bersangkutan tuh bisa lanjut untuk bekerja atau tidak. Nah, ini diikuti dengan tanda tangan kontrak ya. Kalau sudah setuju, misalkan oh ya selamat Anda diterima, nah itu tidak serta-merta besok langsung kerja, enggak. Diterima itu nanti akan ditawarkan, misalkan ditawarkan beberapa perjanjian ya, termasuk di dalamnya ada gajinya juga, itu dibayarkan setiap tanggal berapa nominalnya, apa saja tunjangannya dan seterusnya. Nah, kayak gitu. Nah, ini harus jeli ya teman-teman. Nanti mungkin di sini ada yang banyak yang masih belum kerja secara formal ya, tapi nanti teman-teman juga harus sangat jeli ya. Biasanya pekerjaan pertama itu ya, kan nggak ngerti, seneng-seneng aja langsung tanda tangan kontrak. Nggak tahu dia kalau resign tuh ternyata kena denda 2 kali lipat penaltinya. Nah, ini harus teman-teman pahami betul gitu loh. Salah nggak perusahaan? Nggak salah gitu loh. Karena untuk merekrut kalian atau merekrut calon tenaga kerja itu sulit ya, prosesnya panjang, biayanya banyak, waktunya lama. Begitu keterima kok udah resign, nah itu pasti nggak terima perusahaan ya. Jadi harus membayar denda. Biasanya kalian nggak boleh, bisa kontrak yang paling pendek itu kadang-kadang 2 tahun ya. Nah, ini harus teman-teman ketahui. Jangan-jangan teman-teman tanda tangan 5 tahun. Jadi ketika keluar ya serba salah ya. Udah nggak kerasan, pengen keluar nggak bisa gitu. Jadi harus hati-hati betul. Apa yang ditandatangan itu dibaca-baca betul. Biasanya dari pihak SDM itu memberi kelonggaran untuk membaca-baca lagi kontraknya gitu. Udah cocok apa belum? Kalau cocok, oke, kita tanda tangan kontrak ya, perjanjian. Oke, kemudian ya kalau misalkan dibutuhkan lagi, itu dilanjutkan ke tes-tes lainnya ya, misalkan tes kesehatan atau tes kejiwaan ya, psikologi dan seterusnya. Itu biasanya setelah tanda tangan kontrak, nggak masalah, dan biasanya biayanya tuh diberikan atau ditanggung oleh perusahaan tersebut. Nah, setelah pegawai tersebut masuk, barulah dilakukan namanya orientasi. Nah, ini kayak kalau mau masuk kuliah itu ya, awal-awal itu kan ada masa-masa orientasi ya, MOS ya, masa orientasi, ospek gitu ya.
Itu ada program-program orientasi. Ini dilakukan untuk pegawai yang diterima untuk pertama kalinya awal-awal diterima. Kemudian pegawai yang diorientasi pertama kali cenderung lebih loyal ya dan sukses di masa depan. Itu dari penelitian seperti itu, dari referensi. Jadi memang orientasi itu penting gitu loh. Nggak ujug-ujug langsung kerja ya. Karena orientasi itu di dalamnya tuh ada loyalitas, ada apa namanya? Misalkan ada banyak materi-materi yang diberikan yang berkaitan dengan kepegawaian dan itu penting gitu ya. Nah, macam-macam orientasi ada dua. Yang pertama orientasi organisasinya, jadi mengenal struktur organisasinya, aturan-aturan umum di organisasi tersebut, misalkan punishment, reward, dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada juga orientasi Departemen Food Service. Ini langsung dengan pekerjaannya, biasanya berkaitannya dengan pekerjaannya secara langsung. Itu kamu nanti kerjanya bagian ini ya, bagian ini tuh ngapain, dan seterusnya. Jadi ada dua orientasi. Tapi kadang-kadang kalau misalkan uh, perusahaannya kecil, ya apa? Atau misalnya kayak di restoran gitu, ya biasanya ya satu aja gitu loh. Karena kan kecil, nggak butuh beberapa orientasi. Nah, kemudian ada lagi proses training ya. Nah, biasanya kalau sudah kerja sudah agak lama, sudah cukup bisa untuk menghandle sebuah pekerjaan, nah itu dilakukan training untuk meningkatkan lagi produktivitas dan kualitas serta moralnya. Jadi ini intinya training ini tuh adalah untuk skill up ya, untuk meningkatkan kembali kemampuan yang sudah ada. Kemudian isi yang harus dalam training itu antara lain adalah memahami petunjuk kerja, training individu, program training group. Nah, metode pelatihannya ada macam-macam. Ada yang kuliah gitu ya, kuliah satu arah. Ada yang computer base, ada konferensi, seminar, ada workshop, ada studi kasus, macam-macam gitu. Gitu. Nah, ada beberapa tipe manajemen personalia yang perlu teman-teman ketahui. Itu adalah ada autokrasi, kekuatan terpusat ya, dan tanggung jawabnya mutlak. Jadi semua keputusan itu ditentukan oleh yang paling atas di dalam organisasi tersebut. Oke, kemudian ada birokratik ya. Jadi ini birokratik itu uh, manajer atau bagian di bawahnya itu punya kesempatan untuk mengembangkan ya atau menunjuk pegawai yang berpotensi kayak gitu. Artinya ini pendelegasian. Kemudian demokrasi itu manajer dan member punya hubungan yang dekat karena demokrasi itu keputusan-keputusan dikembalikan kepada pegawai, kadang-kadang seperti itu. Jadi ditanyakan gimana nih, cocok nggak? Nah ini kadang-kadang jarang sekali ya ada demokrasi dalam dalam suatu perusahaan ya. Karena nggak cocok ya kalau misalkan terlalu demokrasi, akhirnya quality control dari produk itu tidak terjaga. Nah ada yang saintifik ya, kemudian ada teknologis. Jadi jarang ada kontak ya, kita pegawai biasanya hanya untuk memegang atau mengontrol robot ya. Kalau ini biasanya banyak digunakan di perusahaan-perusahaan otomotif. Jadi perlu teman-teman ketahui ya, sekarang perusahaan otomotif udah nggak kayak dulu, semua dirakit dan dibuat oleh orang. Kalau sekarang hampir 90% itu dilakukan oleh robot. Kenapa? Lebih murah ya. Jadi itu bukan cuma mimpi atau bukan cuma alah nggak mungkin lah semua digantikan robot. Coba teman-teman lihat di YouTube lah ya, cari-cari gimana perusahaan mobil itu almost 100% itu semuanya dilakukan oleh robot. Saya kebetulan lihat sendiri gitu ya. Jadi manusianya cuma diem aja, ngontrol aja, siapa tahu ada error gitu ya. Dan itu sangat sedikit. Jadi semakin kesini tuh sebetulnya mencari pekerjaan itu semakin sulit ya. Gitu. Nah, maka yang harus ditinggikan tuh adalah apa? Dari daya analisis kita ya. Analisis kita. Itu yang harus tajam. Karena kalau pekerjaan tuh masih berkaitan dengan fisik atau dengan fisik atau yang lainnya kayak gitu, itu
suatu saat pasti akan tergantikan dengan teknologi. Di Amerika saja sekarang untuk mengirim mengirim produk ya dari toko online itu, dari Amazon tuh itu sudah pakai drone ya. Jadi sudah di apa, misalkan mengirim barang ya, itu udah pakai drone, dan drone itu bisa bener-bener turun di depan rumahnya. Artinya apa ini? Mengurangi tenaga kerja yang ngirim-ngirim kan? Nah, seperti itu. Dan lain sebagainya. Masih banyak lagi teknologi-teknologi yang lainnya gitu. Nah, maka yang harus dikembangkan manusia itu apa supaya tidak tergantikan dengan robot? Nah, maka daya analisisnya harus kuat gitu. Yang itu tidak ada, dan emosionalnya. Apa yang bekerja dengan emosional yang bagus itu yang dicari gitu ya. Jadi yang nggak ada robot punya gitu. Kemudian teamwork ya, anggota menggambarkan kontribusi atau manajer atau pemimpin. Nah, kalau yang dibutuhkan untuk produktivitas manajerial itu ada 4. Ada pengetahuan, uh, ini yang berkaitan dengan pengetahuan dalam pekerjaannya sendiri ya. Kemudian ada skills, keterampilan ya. Jelas kayak ini, semakin tinggi keterampilannya semakin produktif gitu. Kemudian attitude atau akhlak ya gitu ya, itu juga sangat penting ya. Bahkan mungkin ada beberapa perusahaan yang itu nomor satu attitude-nya dibandingkan pengetahuan dan skillsnya. Percuma pengetahuannya bagus, skillsnya tinggi tapi nggak punya attitude ya, itu jarang yang suka. Makanya untuk teman-teman yang mau masuk dimanapun kalian kerja, attitude itu number one ya, attitude itu nomor satu. Jadi harus benar-benar dipegang teguh. Nah, perkara kalian nanti kurang paham ya, pengetahuannya kurang, itu nanti bisa seiring waktu bisa bertambah. Atau skillsnya nggak tajam, lama-lama juga tajam. Tapi kalau sudah attitude ya minus ya, akhlaknya nggak ada gitu ya itu sudah mustahil untuk dipertahankan lama-lama di perusahaan tersebut ya. Nah, kemarin juga ada kasus nih ya, ada orang naruh pekerjaan, lamaran kerjaan ya, tiba-tiba masuk di customer service, kemudian naruh lamaran gitu ya, naruh lamaran kerjaan, tolong dong ini dimasukin ke sini gitu ya, dimasukin, aku temennya ini loh, ya jangan lupa lah pokoknya gitu. Dengan dia masuk nggak pakai salam, tidak memperkenalkan diri, CS-nya bingung ini siapa gitu. Kemudian ketahuan sama manajernya, supervisornya, dicek, ini siapa? Ini ada orang melamar kerjaan gini. Kok gitu sopan santunnya, masuk-masuk tiba-tiba naruh pesan-pesan pulang, nggak ada salam, nggak ada memperkenalkan diri, nggak ada apa-apa, ngaku-ngaku temennya siapa gitu ya, yang di dalam perusahaan tuh sudah kerja duluan. Dan ini kisah nyata gitu loh. Itu nggak lama, hanya dilihat dan belum dibuka, ini langsung dibuang tempat sampah. Nah gitu ya. Nah, jadi jangan sampai seperti ini ya, gitu. Udah belum bekerja aja nggak punya attitude, apalagi bekerja, ini tambah kacau nanti ya. Nah, seperti itu. Makanya hati-hati ya. Uh, attitude itu number one. Kemudian yang keempat adalah habits ya. Apa yang kita lakukan setiap hari dan itu dilakukan secara terus-menerus akan menjadi habits kita. Maka untuk memiliki habit yang positif, maka kita harus punya kebiasaan-kebiasaan atau sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, kecil tapi positif ya. Maka akan menciptakan habit kebiasaan yang positif juga. Nah, 4 ini yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas manajerial. Nah, apa sih yang diharapkan pekerja saat melamar kerja? Nah, ternyata dari referensi dilihat, ternyata yang paling diharapkan oleh pekerja adalah yang pertama adalah gaji ya. Gaji itu ternyata nomor satu ya. Ya jelas ya, orang cari kerjaan itu kan untuk nafkah ya kayak gitu. Yang kedua adalah ternyata yang kedua dan lumayan tinggi adalah untuk training ya, atau mungkin ini bahasanya itu pengalaman kayak gitu, untuk mendapatkan pengalaman di sana gitu. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan kerjanya enak. Iya bener nih ya, lingkungan kerja. Banyak orang itu yang nggak apa-apa deh gaji kecil, yang penting lingkungan kerjanya enak. Itu banyak seperti itu. Ya termasuk saya ya gitu. Kenapa saya kok nggak mau kerja di Jakarta? Sebenarnya banyak sih waktu saya lulus dulu ya, kesempatan kerja di Jakarta tuh terbuka sangat luas sekali ya. Tapi saya nggak suka gitu lingkungan kerjanya.
Kalau di Jakarta itu pertama dari saya nggak tahu lingkungan kerjanya ya, tapi dari mau berangkat kerja, kemudian lingkungan tempat tinggalnya segala macam tuh saya nggak suka gaya hidup orang kota yang sangat 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 urban gitu. Saya agak kurang suka gitu. Jadi makanya saya memilih ya di kota-kota kecil saja gitu loh. Termasuk salah satunya Jember. Baik, kemudian adalah tertarik dengan pekerjaannya. Alasan selanjutnya karena tanggung jawabnya mungkin sesuai, kadang ada job security-nya. Jadi mungkin ada jaminan waktu tua ya, atau ya kalau sudah apa pensiun gitu ya, ada uang pensiun misalkan, dan lainnya. Kemudian prinsip personal policies ini ada beberapa, nanti bisa dibaca sendiri ya. Dan mungkin saya lompat ke sini adalah fungsi manajer personalia ya. Ini adalah untuk perencana sumber daya manusia, perawatan catatan staf ya, seleksi rekrutmen ini tugasnya, mengatur penggajian, ini manajer personalia atau SDM, HRD, HR gitu ya. Kemudian mengembangkan skema insentif ya, melakukan penilaian evaluasi, menjaga hubungan baik dengan institusi, instansi atau staff customer, dan seterusnya. Nah, hak pekerja yang harus dipenuhi itu ada beberapa. Yang pertama adalah kebutuhan fisik ya, dari kenyamanan, suhu, kebisingan, seterusnya itu adalah hak pekerja yang harus dipenuhi. Jadi nggak boleh misalkan kalau nggak nyaman diterus-terusin, itu nggak boleh. Itu adalah tanggung jawab dari institusi tersebut. Kemudian kebutuhan fisiologis ya, ada kantin untuk makan, untuk toiletnya, jangan sampai nggak dikasih toilet ya. Itu nggak boleh, itu nggak manusiawi ya, karena itu kebutuhan fisiologis manusia. Harus ada fasilitas kesehatan juga kalau sakit, dan seterusnya. Kemudian kebutuhan sosio-psikologis ya, ada gaji, tempat tinggal, keuntungan finansial, dan kesejahteraan, dan seterusnya ya. Misalkan udah diikutkan BPJS apa enggak, BPJS ketenagakerjaan, dan seterusnya ya. Itu adalah hak-hak yang harus dipenuhi dari pegawai, dari perusahaan, sorry. Nah, ini adalah prinsip pemberian hak pekerja ya. Jadi yang pertama adalah memperbaiki moral kayak gitu. Jadi moral dulu nih yang nomor satu kan, ya kan dilihat kan sebelum kita ngomongin skill dan lain sebagainya macamnya, motivasi, tapi moral dulu diperbaiki. Karena dengan moral semuanya akan baik gitu. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki ketidakhadiran. Jadi harus disiplin ya, untuk memperbaiki disiplin. Setelah moral baru disiplin. Kemudian hubungan pekerjaan, memperbaiki efisiensi, dan kemudian memperbaiki motivasi. Nah, ini adalah dikenal oleh Maslow hierarki ya, hierarkinya Maslow. Oke, itu mungkin materi dari saya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita lanjutkan diskusinya di komentar ya. Baik, terima kasih. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.